Perkenalkan, nama saya Elvin Srinyathura. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara meminimalkan biaya dengan menggunakan metode simplex pada mata kuliah riset operasi. Metode simplex merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang memiliki keterbatasan atau kendala. Nah, hal ini terkhusus untuk memecahkan permasalahan dengan 3 variabel atau lebih. Sebelumnya kita tahu bahwa selain metode simplex ini ada yang disebut dengan metode grafik. Hanya saja bedanya metode grafik ini terbatas pada penyelesaian 2 variabel saja. Nah, dalam metode simplex ada 2 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, yaitu memaksimalkan keuntungan, dan yang kedua, meminimalkan biaya. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara untuk memaksimalkan keuntungan. Maka sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk meminimalkan biaya dengan menggunakan metode simplex. Perbedaan kedua hal ini terletak pada fokus tujuan kita, di mana apabila kita ingin meminimalkan biaya, maka kita harus berfokus pada nilai X1, X2, dan X3 pada fungsi tujuan Z harus bernilai negatif atau bernilai 0. Artinya, dia tidak boleh bernilai positif. Apabila masih bernilai positif, maka hal tersebut masih belum dikatakan optimal. Sedangkan kalau dia memaksimalkan keuntungan, maka hal ini berbanding terbalik. Fokusnya adalah fungsi tujuan Z, nilai X1, X2, dan X3-nya tidak boleh bernilai negatif. Perbedaan keduanya lagi terletak pada fungsi kendala, terkhusus pada tanda persamaan. Kita tahu ada 3 tanda persamaan, yaitu lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tanda sama dengan. Ketiga tanda persamaan ini memiliki aturan tersendiri untuk memecahkan fungsi kendala. Untuk lebih paham apa yang saya maksud dan apa yang saya jelaskan sebelumnya, langsung saja kita selesaikan contoh soal meminimalkan biaya dengan menggunakan metode simplex berikut ini. Nah, baik, di sini sudah ada contoh soal minimisasi metode simplex atau meminimumkan biaya dengan menggunakan metode simplex. Di sini sudah ada fungsi tujuan, di mana kita disuruh untuk meminimalkan nilai Z, yaitu min 3X1 ditambah X2 ditambah X3. Dengan fungsi kendala, yang pertama, X1 dikurang 2X2 ditambah X3 lebih kecil atau sama dengan 11. Yang kedua, minus 4X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih besar atau sama dengan 3. Dan yang terakhir, 2X1 dikurang X3 sama dengan minus 1. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, maka ada beberapa langkah ataupun tahap yang harus kita tempuh. Yang pertama, yaitu mengubah fungsi tujuan Z. Pada persamaan fungsi tujuan, kita harus menambahkan nilai penalti M, di mana nantinya nilai penalti M ini merupakan nilai positif yang terbesar. Nah, nantinya variabel nilai penalti M ini akan kita sisipkan pada variabel artifisial atau R. Langkah pertama ini bisa kita skip ya teman-teman. Kita langsung kerjakan yang langkah kedua, yaitu mengubah fungsi kendala. Di sini kita disuruh untuk mengubah setiap tanda persamaan menjadi tanda sama dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama, untuk fungsi kendala dengan tanda persamaan lebih kecil atau sama dengan, maka kita harus menambahkan variabel slack atau S. Untuk fungsi kendala dengan tanda persamaan lebih besar atau sama dengan, maka terlebih dahulu kita harus mengubah
tanda persamaan ini ke tanda persamaan lebih kecil atau sama dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan -1. Yang ketiga, yaitu untuk fungsi kendala dengan tanda persamaan sama dengan, maka kita harus menambahkan variabel artificial atau R. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal ya. Dan yang terakhir, yaitu fungsi kendala tidak boleh bernilai negatif. Ini, nilai kanannya, nilai pada ruas kanan itu tidak boleh bernilai negatif. Apabila terdapat demikian, maka harus kita ubah menjadi positif dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan -1. Langsung saja kita eksekusi di soalnya. Nah, fungsi kendala yang pertama yaitu X1 dikurang 2X2 ditambah X3 lebih kecil atau sama dengan 11. Nah, ingat tanda lebih kecil atau sama dengan ini, ketika terdapat, maka harus kita tambahkan variabel slack, supaya tanda ini berubah menjadi sama dengan. Nah, hasilnya seperti ini. X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambah S1, yaitu variabel slack yang pertama, sama dengan 11. Fungsi kendala yang kedua, yaitu minus 4X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, ingat, tanda persamaan lebih besar terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang kedua, harus kita ubah menjadi tanda lebih kecil atau sama dengan 2. Dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan -1. Maka hasilnya seperti ini. Setelah begini, maka kita selesaikan lagi seperti aturan pertama, yaitu menambahkan variabel slack, sehingga ini menjadi tanda sama dengan. Hasilnya seperti ini. Di sini yaitu variabel slack kedua, karena yang pertama tadi sudah ya. Nah, ingat bahwa di aturan keempat, nilai ruas kanan atau nilai kanannya itu tidak boleh negatif. Apabila terdapat nilai negatif, maka kedua ruas harus kita kalikan dengan -1. Maka nanti hasilnya jadi positif. Namun ingat teman-teman, di sini ada tanda sama dengan. Pada aturan ketiga, jika terdapat tanda persamaan sama dengan, maka yang harus kita tambahkan adalah variabel artificial atau R. Maka hasilnya seperti ini. Ini dia. Inilah hasil akhir dari untuk fungsi kedua. Fungsi yang ketiga, nah ini nilai kanannya minus dan tanda persamaan sama dengan. Maka sama-sama kita kalikan -1 dan kita tambahkan variabel artificial seperti ini. Nah, di sini yang menjadi fokus kita teman-teman yaitu ini. Kita akan membutuhkan nilai R1 ini dan nilai R2-nya. Nggak mencong-mencong ya, maaf. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kita tinggal ini. Nilai R1 ini, kita tulis R1 sama dengan 3, ini kata 3. Semua di ruas kiri ini kita over ke ruas kanan. Dengan cara mengalihkan dengan -1 atau ini berubah tanda semuanya karena pindah ruas. Maka -4 ini menjadi 4X1 positif jadi negatif dikurang X2 positif jadi negatif 2X2 ini negatif berarti jadi positif S2. Nah, ini adalah nilai dari R1. Kemudian ini nilai R2-nya. R2 sama dengan ini tetap 1
minus 2. Minus 2 berarti jadi positif 2x1. Ini positif jadi negatif x3. Ini adalah nilai dari R2. Nah, ini nanti kita butuhkan teman-teman untuk fungsi tujuan Z. Karena kita nanti masukkan nilai penalti M, kita sisipkan di variabel artificial. Nah, setelah kita dapat hasil dari langkah kedua ini, kita bisa kembali ke langkah pertama. Kita hapus dulu ya. Ini, mengubah fungsi tujuan Z. Jadi teman-teman, untuk fungsi tujuan Z, kita harus memasukkan semua variabel yang terdapat di fungsi kendala. Ini, semua variabel ini, ini, dan ini harus kita masukkan. Kita tambahkan pada fungsi tujuan Z. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Minus 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah s1 tambah s2 ditambah mr1 ditambah mr2. Jadi sudah saya katakan di awal bahwa nilai penalti M ini akan kita sisipkan pada variabel artificial atau R. Setelah ini kita masukkan semua nilainya menjadi seperti ini. Nah, tadi kan nilai S1-nya tidak ada sama nilai S2, maka di 0 dia, ditulis 0. Terus kita masukkan yang nilai R1 tadi dan nilai R2. Nah, itu kita kalikan begini hasilnya. Nah, ini 0 dikali S1 itu kan 0, berarti tidak perlu kita tulis lagi. Maka 3M ini dari mana? Nih, M kali 3, 3M. M kali 4x1, 4mx1. M dikali minus x2, minus mx2. M dikali 2 minus 2x3. Hasilnya minus 2mx3. M dikali S2, hasilnya MS2. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita dapat nilai ini, maka sekarang kita kelompokkan. Kita kelompokkan semua yang memiliki variabel X1. X1 dan X1. Itu juga dengan X2, X2, X3, X3, dan X3. Hasilnya seperti ini. Nah, 4M ini dari ini ya teman-teman, 3M ditambah M. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Apakah ini merupakan nilai fungsi Z yang terakhir? Tidak. Kita harus mencari, atau dia harus memiliki nilai kanan. Nah, nilai kanan yang akan kita jadikan di sini yaitu ini, 4M. Maka bagaimana caranya? Semua yang ada di ruas ini kita pindahkan ke ruas kiri. Maka semua tandanya akan berubah. Hasilnya menjadi seperti ini. Dari negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Dan 4M-nya ada di ruas kanan. Inilah hasil dari fungsi tujuan Z yang akan kita masukkan pada tabel simplex. Nah, langkah pertama sudah, langkah kedua tadi fungsi kendala sudah juga. Setelah itu, setelah kita dapat nilai-nilainya, nilai-nilai seperti ini, kita masukkan pada tabel simplex. Ini dia. Jadi, nilai pada baris Z ini kita dapatkan dari sini. Nilai X1-nya ini, nilai X2-nya ini, X3, dan S2, serta nilai kanan. Kita sepakat di awal ya teman-teman, ini maksudnya variabel dasar A, B, dan C ini merupakan fungsi kendala yang pertama, atau bisa kita sebut dengan X1 nantinya. Ini fungsi kendala yang kedua, bisa juga kita sebut dengan X2. Dan ini fungsi kendala yang ketiga, atau bisa kita sebut X3 nanti di akhir. Nilai ini kita ambil dari langkah kedua tadi ya teman-teman.
telah kita ubah. Nah, setelah membuat tabel simplex, langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci atau KK, bukan kartu keluarga ya. Nah, kolom kunci ini merupakan nilai positif yang terbesar pada baris Z. Jadi kita fokus pada baris Z ini. Baris Z khususnya di X1, X2, dan X3. Dari ketiga ini di baris Z, kita lihat mana nilai positif yang terbesar. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa variabel M ini atau nilai penalti M ini merupakan nilai positif yang sangat besar. Kita kurangi, 3 dikurang 6 ini masih min 3. Berarti belum memenuhi syarat. Minus 1 ditambah 1, ini M, tinggal M lagi. Ini sudah bisa sebenarnya, cuman yang kita cari adalah yang terbesar. Minus 1 ditambah 3, yaitu 2M. 2 itu sudah positif, ditambah lagi dengan nilai penalti M, yang merupakan nilai positif yang terbesar, maka ini sangat memenuhi syarat dari kolom kunci. Maka kita tentukan bahwa nilai kolom kuncinya yaitu X3. Ini dia. Setelah itu, kita lanjut ke menentukan baris kunci. Nah, baris kunci ini merupakan nilai indeks positif yang terkecil. Positif dan terkecil. Artinya bukan negatif dan bukan positif yang terbesar. Di sini kan tidak ada nilai indeks ya. Maka kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu nilainya kita dapat dari nilai kanan. Ini nilai kanan kita bagi dengan nilai kolom kunci. Berarti 11 bagi 1, 3 bagi 2, 1 bagi 1. Maka hasilnya seperti ini. Ini dia. Ini nilai indeksnya. Yang terkecil di sini 1. Maka ini semua merupakan baris kunci. Dan ini kolom kunci. Yang hijau ini apa? Ini merupakan angka kunci. Ini apa? Angka kunci. Jadi angka kunci ini merupakan angka hasil perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Ini dia. Kolom kunci, baris kunci. Perpotongannya ini. Berarti ini merupakan angka kunci. Setelah dapat angka kunci, baris kunci, kolom kunci, maka kita membuat baris baru kunci. Nah, di sini kita akan membuat tabel baru. Dengan cara mencari baris baru khusus pada baris kunci. Berarti kita cari khusus baris ini dulu di tabel barunya, khusus baris ini. Ini dia. Rumusnya ini ya teman-teman. Nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya tadi 1, baris kuncinya tadi semua di baris C. Maka hasilnya ini. Min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Setelah ini, ampun ini salah, ini harusnya 8. Yaitu melengkapi baris kosong pada baris baru kunci. Ini, baris kosong ini, baris Z ini masih kosong, baris A kosong, baris B kosong. Maka kita isi semua baris-baris kosong ini dengan rumus nilai baris lama dikurang nilai kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Ini. Nilai baris lama. Ini. Ini baris Z ini semua, ini nilai baris lama ini. A, ini baris lama semua. Nilai kolom kunci ini. Nantinya, nilai ini, contoh. Ini. Ada. Maka, hasilnya seperti ini. Khusus untuk baris Z. Nah, 3 dikurang 6M, ini merupakan nilai dari baris lama. Dari baris Z lama. Minus 1 ditambah 3M ini merupakan nilai kolom kunci yang sejajar dengan baris Z. Terus minus 2 ini dari ini. Baris baru kunci. Sesuai dengan kolomnya masing-masing. Maka hasilnya ini. Negatif 2 kali negatif 1, negatif kali negatif jadi positif. Maka ini 2. Negatif 2 kali 3, negatif 6.
Terus, maka kita kalikan, ini positif 2 dikali negatif di luar. Maka positif kali negatif itu negatif. Negatif 6 ini kali negatif jadi positif. Maka hasilnya seperti ini. Ini jadi negatif, ini jadi positif. Maka 3 dikurang 2 itu 1. Minus 6M ditambah 6M itu 0. Habis. Maka hasilnya tinggal 1. Nah, itu kan khusus baris Z di X1. Sekarang kita cari baris Z X2. Ini dia. Kita masukkan nilai baris lama, nilai kolom kunci yang sejajar dengan baris Z, dan nilai baris baru kunci. Hasilnya ini. Kita teruskan sampai dengan nilai kanan. Ini. Kayak ini ya. Ini nilai baris ZX1, nilai baris ZX2, nilai baris ZX3, nilai baris ZS1, nilai baris ZS2, nilai baris ZR1, nilai baris ZR2, dan nilai kunci pada baris Z. Maka kita telah dapat nilai dari baris Z seluruhnya. Maka kita lanjutkan dengan mencari nilai baris A, ini dia, masih dengan rumus yang sama, dan nilai baris B, ini dia. Setelah kita dapatkan, kita masukkan atau kita isi di tabel. Maka tabel lengkapnya seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai, ingat tadi di awal bahwa fokus kita adalah di fungsi tujuan atau baris Z, khususnya di X1, X2, dan X3. Tadi telah kita katakan, atau telah saya katakan di awal, bahwa kita usahakan nilai baris Z, khusus X1, X2, dan X3 ini tidak boleh bernilai positif. Dia harus bernilai 0, seperti ini, atau negatif. Baru dikatakan optimal. Nah, bagaimana jika ternyata masih seperti ini, dia masih ada positif, ini juga masih positif. Maka ini masih belum optimal, teman-teman. Artinya, kita mulai lagi, mulai dari langkah keempat, yaitu dari tabel ini, kita cari lagi kolom kunci, baris kunci, angka kunci, dan seterusnya. Maka, kita mulai dari sini. Ini tabel yang terakhir tadi ya. Kita tentukan kolom kunci. Maka kolom kuncinya ini ya teman-teman ya. Karena masih ada nilai penalti M. X2. Setelah itu, kita cari baris kunci lagi. Dengan rumus yang sama, yaitu kita cari indeks dengan membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Maka kita dapat seperti ini. Ingat yang warna hijau ini adalah angka kunci. Setelah kita dapat ini lagi, langkah selanjutnya apa? Kita membuat tabel baru, yaitu mencari baris baru dari baris kunci ini. Maka, ini dia. Dia tadi di baris B ya. Ini baris baru kunci. Setelah ini, kita isi lagi semua baris kosong ini. Dengan rumus, nilai baris lama dikurang kolom kunci, nilai kolom kunci dikali dengan baris baru kunci. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Maka kita perhatikan lagi. Setelah sampai di sini, seperti biasa kita perhatikan nilai pada baris Z, khususnya X1, X2, dan X3 tidak boleh bernilai positif. Lihat di sini masih X1 di baris Z ini masih bernilai positif. Maka masih belum optimal ya teman-teman. Artinya kita mulai lagi dari langkah keempat. Ini tabel yang terakhir ya. Tabel yang terakhir, tabel yang ini. Tabel ini. Kita tentukan lagi kolom kunci. Maka kolom kunci yang sudah pasti ini. X1. Baris kuncinya kita cari indeks lagi, nilai indeksnya dengan cara membagi antara nilai kanan dengan nilai kolom kunci.
Jadi 12 bagi 3, 1 bagi 0, 1 bagi min 2. Maka hasilnya seperti ini. Kita dapat kolom kuncinya, kita dapat baris baru kunci, dan angka kunci. Setelah itu, kita cari atau kita buat tabel baris baru kunci lagi. Dia tadi di baris A. Ini hasilnya. Setelah ini, kita lengkapi baris-baris yang masih kosong ini. Baris Z, baris B, dan baris C. Dengan masih rumus yang sama. Nilai baris lama dikurang nilai kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kita perhatikan. Kita perhatikan di sini nilai baris Z-nya khususnya di X1, X2, dan X3. Nah, ini sudah nol semua ya teman-teman. Dia tidak ada yang bernilai positif lagi. Maka ini sudah optimal. Akhirnya. Nah, setelah ini, maka kita sudah tahu di sini bahwa nilai Z untuk meminimalkan biaya itu yaitu minus 2. Kita tadi sudah sepakat ya bahwa ini adalah fungsi kendal yang pertama atau X1. Ini hasilnya 4. Ini fungsi kendal kedua atau X2 yaitu 1. Dan fungsi kendal yang ketiga atau nilai X3 9. Nah, ini sudah optimal. Ini sudah memenuhi atau sudah memecahkan masalah. Ini. Setelah diketahui bahwa pada fungsi Z atau baris Z tidak terdapat nilai positif, maka telah dinyatakan optimal, di mana kita telah mengetahui bahwa nilai Z adalah sama dengan minus 2, X1-nya 4, X2 1, dan X3-nya 9. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan melakukan substitusi pada nilai Z. Jadi, di fungsi tujuan Z itu kan ada persamaannya. Nilainya kita substitusi dengan nilai-nilai. Maka hasilnya menjadi Z sama dengan minus 3X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan ini kita substitusi, X1-nya 4, X2 1, 3 kali 4 minus 12, minus 3 kali 4 ya. 1 tambah 9, 10, maka 12 minus 12 ditambah 10 itu minus 2. Maka sudah terbukti. Ini minus 2, sama. Nah, begitulah teman-teman cara untuk menyelesaikan masalah meminimalkan biaya dengan menggunakan metode simplex. Semoga dapat dimengerti dan dapat membantu teman-teman juga untuk memecahkan soal serupa. Baik teman-teman, saya tahu bahwa di sepanjang saya menjelaskan tentang hal ini ada banyak sekali kelemahan, mungkin kata-kata yang saya gunakan kurang tepat atau masih membingungkan, ataupun juga dalam saya menjelaskan itu masih bertele-tele. Maka apabila ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau tidak dimengerti oleh teman-teman, silakan berdiskusi. Mari kita berdiskusi pada kolom komentar. Sekian saja dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.